Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini 73 ya. Dan kali ini belajar bahasa Jepang yatte dekinai koto wa nai. Sebenarnya kalimat ini masih ada lanjutan karena terlalu panjang saya kasih hanya ini saja ya. Sebenarnya lengkapnya yatte dekinai koto wa nai, yarazu ni dekiru koto wa nai. Ya, jadi yatte dekinai koto wa nai, tiada hal yang tidak bisa setelah dilakukan. Dan yarazu ni dekiru koto wa nai, tiada hal yang bisa tanpa dilakukan. Tanpa dilakukan, tidak dilakukan, sama kan? Kalau kita melakukan sesuatu pasti bisa. Kita tidak bisa melakukan sesuatu pasti tidak bisa. Maksudnya begitu kan? Iya kan? Tadi salah nggak sih? Ya, jadi sebenarnya segala hal ya kita kalau orang Indonesia sering bilang itu ya istilah sukses gitu kan. Sukses atau tidak 100% tergantung Anda usaha atau tidak begitu saja. Ya, jangan bilang hoki atau rezeki atau gimana itu tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau Anda bilang percaya pasti bisa ya bisa. Kalau nggak bisa maksudnya tidak percaya gitu ya. Misalnya saja ini masker ya. Masker ini saya lepas tapi tidak jatuh. Kalau saya 100% percaya begitu, pasti tidak jatuh. Tapi kita dalam otak sudah percaya ada gravitas, ya kan tidak mungkin tidak jatuh. Makanya jatuh. Ya, kita tahu kan paranormal ya. Kalau paranormal itu kenapa mereka paranormal? Karena mereka percaya apa yang orang biasa tidak bisa, tapi mereka percaya bisa. Makanya bisa gitu loh. Ya, saya pernah ngobrol sama itu ya beberapa paranormal. Itu mereka semua bilang, Pak Oku pun bisa kok, gitu. Ya kan? Jadi menurut paranormal, hal yang tidak normal itu hal yang biasa gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya bisa atau tidak bisa itu 100% tergantung Anda yakin bisa atau tidak saja. Ya. Kalau masalah itu ya, masker jatuh atau gimana, itu ya hal yang agak itu ya, ekstrim gitu ya. Tapi hal yang biasa juga ya, misalnya saja Anda mau belajar bahasa Jepang dalam 1 tahun pasif gitu ya, pasti bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 1% pun ya ada pikiran, wah walaupun Pak Oku bilang tapi nggak bisa gitu kan. 1% pun ada pikiran seperti itu ya nggak bisa gitu loh, semua bongkar. Ya. Sebaliknya di dalam dunia ini ada banyak orang sukses. Sebenarnya saya tidak begitu suka istilah sukses ya. Karena yang orang Indonesia bilang sukses itu ya terkenal, menjadi kaya, gimana gitu ya. Banyaknya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya saya tidak begitu suka kata sukses gitu ya. Ya tapi ya mereka ya boleh dikatakan sukses karena mereka yakin. Dan juga sebenarnya ya, sukses dan gagal bedanya apa? Sangat gampang. Ya, kalau orang sukses adalah sebelum sukses tidak putus asa. Hanya itu saja. Ya kan? Seperti Kentucky Fried Chicken. Ya, Kentucky Fried Chicken ada itu kan, ada boneka kakek-kakek kan. Ya, ya. Kenapa boneka kakek ada di depan itu ya restoran Kentucky Fried Chicken? Ya karena itu lambang bahwa dia sampai kakek begitu pun tidak putus asa
dengan usia seperti itu baru sukses. Ingatlah, ya kan? Itu lambannya. Jadi Kentucky Fried Chicken boneka kakek itu menunjukkan kamu jangan putus asa. Saya aja sampai seusia begini tidak putus asa dan akhirnya bisa jadi, akhirnya bisa bikin franchise yang menyebar seluruh dunia. Itu lambannya, ya kan? Jadi apakah Anda betul-betul yakin atau tidak? Kuncinya cuma begitu saja. Sederhana tapi susah. Sekali lagi ya, yatte dekinai koto wa nai. Tiada hal yang tidak bisa setelah dilakukan. Yarazu ni dekiru koto wa nai. Ya, tidak ada hal yang tidak bisa yarazu ni. Jadi tanpa melakukan, yarazu ni tanpa melakukan dekiru koto wa nai. Tidak ada hal yang bisa. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya yang dari kalimat ini kuncinya apa? Kuncinya 100% tergantung Anda sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Tuhan, apalagi ya Tuhan akan marah loh. Jangan menyalahkan itu pimpinan negara, jangan menyalahkan itu orang tua. Semua tergantung Anda sendiri, ya. Dan tambah lagi, saya maaf ya, agama Buddha. Menurut agama Buddha, mungkin ya agama Islam mungkin juga ada. Sekarang peradaan kita adalah menumpuk dosa dari sebelum kita lahir. Ya, misalnya kita ada kekurangan, misalnya kehidupannya, masalah sikapnya, sifatnya, semua gara-gara kita, bukan gara-gara orang tua, bukan gara-gara guru, bukan. Semua nasib, ya istilahnya nasib lah, nasib kita yang dibawa oleh dunia yang sebelum kita lahir. Kita itu ya reinkarnasi ya. Kalau begitu kita tidak bisa benci atau kita bisa salahin orang lain. Semua gara-gara. Jadi semua gara-gara saya sendiri. Ya. Dengan begitu kita justru semangat kan. Kalau kita berubah, semua akan berubah. Ya begitulah. Itulah salah satu kunci meningkatkan kemampuan sebagai manusia demi mari kita masuk surga. Terima kasih.